Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Khalila dengan NIM 200740078. Saya dari kelas A3. Sebelumnya, terima kasih untuk Ibu Idaryani selaku dosen pengampu pada mata kuliah BIPA ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah ini. Pertama-tama, indikator atau tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah siswa dapat terampil dalam menggunakan bahasa Indonesia, yaitu berupa berbicara, menulis, membaca, dan juga mendengarkan. Nah, dalam pembelajaran kali ini, komponen yang ingin saya capai yaitu ada 3. Siswa dapat menulis puisi buatannya sendiri, yang kedua membacanya, dan yang ketika membaca, siswa lain dapat mendengarkan ketika temannya sedang membaca puisi. Selanjutnya, latar belakang siswa saya yaitu berasal dari negara Kanada, minimal usia 18 tahun sampai 45 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Nah, di sini metode pembelajaran yang saya ajarkan yaitu lebih ke student center, di mana siswa lebih aktif ketimbang para pengajar. Dan karena ini sudah masuk ke level mandiri dan pada pertemuan 12, jadi siswa lebih aktif dan juga lebih fasih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah saya beritahukan bahwa hari ini kita akan belajar tentang materi puisi, dan saya juga sudah menghimbau bahwa para siswa sudah membuat satu puisi dan akan dibacakan hari ini. Nah, sebelum para siswa membaca hasil karyanya sendiri, saya akan mengulang kembali tentang apa itu pengertian puisi, bagaimana ciri-cirinya, jenis-jenisnya, dan apa saja contoh puisi tersebut. Yang pertama ada pengertian. Berdasarkan KBBI, puisi atau sajak adalah jenis karya sastra dengan bahasa yang terikat oleh rima, irama, bait, serta larik. Nah, rima itu sendiri adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau disebut juga persamaan bunyi dalam puisi. Irama adalah pergantian bunyi tinggi rendah, panjang pendek suatu bunyi dalam puisi. Larik disebut juga baris di dalam puisi. Bait adalah bagian teks berirama yang terdiri dari beberapa baris yang tersusun dengan rapi. Yang kedua, ada ciri-ciri. Ciri-cirinya yang pertama bersajak ABAB, kedua memiliki bait-bait yang terdiri dari beberapa baris, ketiga ditulis dengan menggunakan berbagai majas, keempat menggunakan diksi yang bersifat luas, padat, dan indah. Yang ketiga, ada jenis. Jenis-jenis puisi ada 2. Yang pertama, jenis puisi lama yang terdiri dari mantra, syair, pantun, gurindam, seloka, karmina, dan talibun. 2. Ada jenis puisi baru terdiri dari balada, himne, ide, epigram, satire, elegi, dan romance. Keempat, ada contoh. Terdapat contoh puisi baru. Yang pertama ada W.S. Rendra yang berjudul romansa, termasuk ke dalam kategori romance. Yang kedua, ada Khairil Anwar yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil, termasuk ke dalam kategori elegi. Ketiga, ada Taufik Ismail yang berjudul Doa, termasuk ke kategori himne. Keempat, ada Wiji Tukul yang berjudul Puisi untuk Adik, yang termasuk ke dalam kategori epigram. Nah, tadi kita sudah mendengar penjelasan terkait tentang puisi. Selanjutnya kita akan menyuruh salah satu siswa untuk membaca puisi hasil karyanya sendiri. Sekarang saatnya para siswa membaca puisi hasil karyanya sendiri. Nah, yang pertama kepada Bibel. Kepada Bibel dipersilahkan. Kenangan sekolah. Akhirnya tiba juga hari ini. Perpisahan ini terlalu cepat untukku. Bagaimana aku bisa lupa akan segala keindahan kenangan selama di sekolah. Belajar dalam kebersamaan kan ku ingat selalu.
saat belajar, saat ujian, saat masa indah, masa duka, semuanya akan tersimpan rapi di dalam lubuk hati. Itulah caraku berterima kasih atas segala jasamu. Bagus. Nah, Bibel sudah membacakan hasil karyanya sendiri. Nah, saya harapkan untuk minggu depan siswa lain juga berani untuk mengutarakan hasil karyanya sendiri. Sekian pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan menghabiskan dengan pembacaan puisi dari karya siswa-siswanya sendiri. Saya akhiri, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.